Saat ini menjadi impian bagi orang tua melihat anak mereka mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri. Namun kebijakan pemerintah yang membolehkan pihak kampus negeri mengelola keuangan mereka ini berdampak pada tingginya biaya perkuliahan. Berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei ini pun kami pun memotret bagaimana para mahasiswa dan orang tua rela bekerja lebih keras untuk mengejar mimpi mereka. Saat ini ada 3 jenis status perguruan tinggi negeri, yakni berbadan hukum, Badan Layanan Umum BLU, dan terakhir Satuan Kementerian Satker. Status ini berdasarkan pengelolaan keuangan kampus. Untuk PTN berbadan hukum diberi kewenangan tertinggi, yakni mengelola keuangan secara penuh. Sementara Badan Layanan Umum BLU meski diberi kewenangan mengelola pendapatan keuangan, namun tarif layanan kampus atau biaya kuliah diatur oleh Kementerian Keuangan. Sementara kampus Satuan Kementerian Pengelola Keuangan dilakukan Kementerian Keuangan. Hingga 2024 ada 21 universitas negeri yang berstatus perguruan tinggi badan hukum dari 184 perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Dampak penetapan status pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri ini tentu berdampak pada biaya kuliah setiap kampus. Sebagai contoh, biaya kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung yang merupakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum lebih mahal dibanding biaya kuliah di Universitas Berbadan Layanan Umum BLU. Pada tahun 2023, biaya kuliah jurusan akuntansi jalur mandiri Universitas Padjadjaran dikenakan iuran pengembangan institusi atau uang pangkal sebesar 60 juta rupiah. Sementara uang kuliah tunggal atau UKT per semesternya sekitar 7,7 juta rupiah. Sementara biaya kuliah di jurusan yang sama di kampus berbadan layanan umum seperti UPN Veteran Jakarta, jalur mandiri sumbangan pengembangan institusi atau uang pangkal hanya separuhnya, yakni 30 juta rupiah. Namun UKT-nya hampir sama, yakni sebesar 7,4 juta rupiah per semesternya. Besaran UKT sendiri di setiap jurusannya beragam dan dibagi beberapa kelas menyesuaikan pendapatan orang tua mahasiswa. Sekarang aku semester 2. Dari awal tuh semester 1 pas masuk, aku dapat UKT-nya 3,5 hampir 3,5 sampai 4 juta. Sekarang semester 2 juga sama, 3,5 sampai 4 juta. Setahu aku sih tergantung dari pendapatan orang tua, terus kayak kekayaan yang dimiliki gitu sama keluarga juga kayak rumah atau kendaraan juga itu berpengaruh gitu sih. Kalau aku di angka 3,5. Iya. Kalau saya sih dari awal masuk dari Unpad tuh saya dapatnya di sekitaran 6,5 juta. Itu tuh tergantung dari gaji orang tua, foto rumah dan lain-lain gitu, Pak. Meski di satu sisi ada sejumlah mahasiswa yang membayar mahal, namun di sisi lain ada juga mahasiswa yang beruntung mendapatkan beasiswa. Salah satunya Rizky Haikal, mahasiswa Universitas Negeri di Kota Bandung berasal dari keluarga kurang mampu yang mendapat beasiswa Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah dari Kemendikbud Ristek. Biaya kuliah per semester sebesar 3,7 juta rupiah tak perlu dirisaukannya karena sudah ditanggung oleh beasiswa. Diakui Haikal, selain mendapat beasiswa pendidikan, ia juga mendapatkan biaya hidup dari beasiswa KIP sebesar 7,5 juta rupiah per semester. Meski mendapat bantuan beasiswa dari pemerintah, ternyata biaya untuk berkuliah khususnya di perantauan begitulah besar. Rizky yang merupakan warga Kabupaten Sukabumi dan berkuliah di Bandung harus membayar sewa kos Rp500.000 per bulan. Belum lagi untuk biaya makan dan pemenuhan kebutuhan kuliah seperti buku dan peralatan tugas. Agar bisa bertahan di perantauan dan mampu melanjutkan perkuliahan, Rizky pun harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau beberapa pekerjaan yang aku ambil sih tetap bergelut di bidang kesenian ya. Aku jadi penari di wedding organizer atau enggak yang kayak di upacara adat mapag pengantin yang kayak gitu. Terus juga aku pernah jadi kru wedding organizer-nya. Terus aku juga kemarin alhamdulillah dapat job buat ngelatih tari buat anak-anak SD, ujian praktek. Terus juga aku ngambil wardrobe gitu kayak nyediain kostum dan lain-lain buat acara-acara atau event-event tertentu kayak buat MC ataupun apapun itu kayak gitu.
Perjuangan agar bisa berkuliah di kampus negeri juga dirasakan para orang tua mahasiswa. Wendy Zarman merupakan salah satu orang tua yang menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi negeri. Pria 50 tahun yang berprofesi sebagai dosen ini merupakan ayah dari 4 orang anak, di mana 3 anaknya berstatus sebagai mahasiswa dan 1 anak lainnya masih mengenyam pendidikan di tingkat dasar. 2 dari 3 anaknya yang mahasiswa masuk di perguruan tinggi negeri. Wendy mengaku setiap semester ia harus menyiapkan sekitar 20 juta rupiah untuk biaya kuliah anak-anaknya. Ya, kalau berat ya. Tapi kan kita sebagai orang tua kan mengupayakan ya dengan yang kita mampu gitu ya. Ya, alhamdulillah selama ini saya masih bisa gitu ya. Tapi dengan begitu kan berarti ada kebutuhan lain yang harus ditunda gitu ya. Karena bagaimanapun pendidikan kan lebih prioritas gitu ya. Jadi saya tetap mendahulukan untuk pendidikan dulu, yang hal-hal lain mungkin harus ditunda gitu ya. Universitas Pajajaran adalah salah satu kampus berstatus PTNBH. Sejak 2014, Unpas secara independen mengatur biaya kuliah atau uang kuliah tunggal. Tahun ini ada 8 kelas UKT di Unpad. Biaya terendah UKT sebesar 500.000, tertinggi sebesar 24 juta untuk kelompok Saintek, 9 juta untuk kelompok Soshum. Ada mekanisme yang dimiliki Unpad dalam menentukan mahasiswa masuk kelas mana dalam pembayaran UKT. Salah satunya dilihat dari pendapatan orang tua. Yang kita minta itu adalah data-data yang benar ya, data-data yang sesungguhnya dari mahasiswa yang bersangkutan yang nanti akan diverifikasi. Bentuk verifikasinya selain verifikasi dokumen juga kalau diperlukan ada verifikasi lapangan. Nah, kita juga tidak mau salah sasaran atau salah menentukan kan, makanya kita harus melakukan juga verifikasi ke lapangan. Karena ada juga yang kemudian mengakunya ekonomi lemah, kemudian ternyata di lapangan sebaliknya begitu. Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menyebut UKT di sejumlah kampus negeri saat ini terlalu mahal. Ini adalah dampak dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Ia menilai jika sistem UKT diterapkan dengan sejumlah kriteria, maka verifikasinya harus tepat dan terbuka. Soal UKT ini memang jangan hanya mengandalkan berkas yang diinput oleh mahasiswa gitu. Karena kalau mengandalkan berkas saja, ada banyak mahasiswa yang tidak fair gitu kan, menginput data itu. Jadi ada banyak cerita di mahasiswa, dia tahu temannya itu anaknya orang kaya, tetapi ketika input datanya itu dia manipulasi, maka dapat UKT yang murah gitu. Sementara dia yang anaknya dari keluarga pas-pasan, tidak tergolong orang kaya, dia jujur apa adanya, malah dapat UKT mahal gitu. Karena itu proses cross check, verifikasi data, interview ya pihak-pihak yang terkait dengan data yang dikirim oleh mahasiswa itu penting untuk diverifikasi dan divalidasi. Kemudian interview itu juga untuk menjajaki kemampuan ekonomi keluarga itu untuk membayar UKT itu berapa. Ubaid menambahkan bahwa biaya pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan menjadi tanggung jawab orang tua. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.